pendidikan di Indonesia masih dirasa tertinggal. Hai teman-teman, kembali lagi bersama gua Anang di segmen baru. Segmen baru ini gua kasih nama Hai Hai. Nah, buat alasannya sendiri kenapa gua kasih nama Hai Hai, karena namanya terkesan lucu ya kira-kira. Ya, alasannya nggak ada sih sebenarnya. Kayak gua bingung cari nama segmen, ya gua kasih nama aja Hai Hai, yang biar gampang diingat, biar gampang disebut juga. Nah, terus segmen baru ini merupakan versi light dari segmen puasa. Ya karena gua sama Haikal sendiri kan juga masih mahasiswa, jadi banyak kesibukan kita. Apalagi ini kan juga mendekati UAS, jadi kita bingung buat cari waktunya kapan buat bisa take segmen puasa karena waktunya kan juga lumayan lama. Ya mungkin teman-teman lihatnya cuma 1 jam, tapi sebenarnya itu tag-nya berjam-jam dan lebih. Mungkin ada 2 jam, 3 jam. Nah mungkin kayak gitu aja perkenalan buat segmen baru ini. Nah, gue mau langsung masuk aja nih. Kenapa Indonesia sendiri itu masih dirasa tertinggal dalam hal pendidikannya? Alasan pertama, bentuk negara Indonesia itu sendiri. Kenapa dengan bentuk negara Indonesia? Ya, kayak yang kita tahu semuanya gitu kan, bahwa Indonesia sendiri bentuk negaranya tuh kepulauan. Nah, di mana jarak antar pulaunya juga lumayan jauh gitu kok. Nah, pasti untuk transport, pengiriman sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan buat pendidikan tentu juga mengalami kendala. Ya walaupun gua tahu tiap daerah pastinya ada kekuasaan otonomnya sendiri. Mereka juga bisa mengatur bagaimana pendidikan di daerah mereka. Tapi kita nggak bisa menutup mata gimana perbedaan yang terjadi di daerah yang dekat ibu kota dengan daerah yang jauh dengan ibu kota. Ya, gua nggak bisa menyebutkan secara frontal, tapi teman-teman bisa tahu sendirilah gimana perbedaan itu terjadi. Nah, terus buat yang kedua ada peraturan yang berubah-ubah. Peraturan yang berubah-ubah tuh udah kayak makanan buat kita, buat siswa, buat mahasiswa setiap tahunnya. Ganti menteri, ganti peraturan. Nah, tentu peraturan yang sering berubah itu membuat kita jadi bingung dong. Dimana gue juga mengalami sendiri waktu gue ikut SNMPTN di tahun 2018. Kalau nggak salah 2018, gue ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di situ sistem penilaiannya tuh berubah ketika mendekati hari ujian. Dan ada beberapa versi tentang sistem penilaian tersebut. Nah, versi yang paling didengar itu adalah penghapusan dalam sistem penalti. Dimana kalau di tahun-tahun sebelumnya, itu untuk jawaban salah dan juga jawaban kosong itu akan dikenai penalti berupa pengurangan nilai. Tapi pada tahun itu katanya nggak ada pengurangan nilai tersebut. Nah, dan juga konfirmasi bahwa adanya penghapusan sistem penalti tersebut itu beberapa jam sebelum ujian dilakukan. Nah ya, gue di situ rada jengkel dong. Walaupun gue juga nggak mau nyalahin pemerintah tentang kenapa gue gagal masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin karena gue juga kurang belajar, karena gue juga mungkin kurang giat. Tapi itu kan juga salah satu faktor. Nah, kita lupain aja masa lalu gue yang kelam itu. Intinya, poin gue adalah kita tuh sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa itu kayaknya cuma dijadiin kambing percobaan buat pemerintah aja. Kenapa? Ya itu tadi, mereka tuh kayak sering ganti peraturan, sering ganti sistem. Ya kayaknya pemerintah juga masih ini sih, masih cari-cari sistem yang cocok buat diterapin di Indonesia gitu. Loh, berarti kesalahan ada di pemerintah semua dong? Nggak gitu juga teman-teman. Jangan salahkan pemerintah buat apapun itu keresahan kalian. Jangan semuanya langsung ditiban ke pemerintah. Ya kasihan pemerintah suruh ngurusin semua keresahan kalian. Kalian gak punya duit, salin pemerintah. Kalian gak punya pekerjaan, salin pemerintah. Ujian matematika kalian dapat 50, nyalin pemerintah. Ya nggak gitu. Coba kita introspeksi diri. Nah, alasan ketiga adalah kenapa Indonesia masih dirasa tertinggal dalam hal pendidikannya adalah
Ya karena kita sebagai siswa dan juga mahasiswa masih terkesan pasif dalam melakukan kegiatan pendidikan ini, dalam kita mengambil peran sebagai siswa dan juga mahasiswa. Kita sebagai siswa ataupun mahasiswa, kadang tuh kita malas buat melakukan berbagai hal yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran kita. Contohnya, contoh kecil aja nih. Kita tuh kadang malas buat ngerangkum materi. Nah, gue yakin di sini yang ngedengerin gue mungkin cuman beberapa dari kalian aja, beberapa persen dari kalian. Mungkin ada di bawah 50 yang masih melakukan kegiatan merangkum materi. Coba introspeksi diri kalian. Kira-kira rangkum materi itu penting nggak sih buat kita? Penting nggak sih ngulang materi? Penting nggak sih kita punya catatan? Atau cuman kita datang ke kelas, kita datang ke perkuliahan, kita cuman duduk, kita cuman ngobrol? Ya janganlah kita menyalahkan semuanya itu kepada orang lain. Cobalah kita introspeksi diri. Kita tuh udah ngelakuin apa aja gitu kan buat menunjang, mengangkat pendidikan di Indonesia menjadi lebih benar, menuju ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin itu aja alasan kenapa Indonesia masih dirasa tertinggal dalam hal pendidikannya versi gua. Ah, lu mah bisanya ngeritik doang, gak ada solusi. Ya, oke gini. Kalau lu tanya gua, gimana caranya Indonesia bisa maju dalam hal pendidikannya? Gini jawaban gua. Kita tuh semua harus kembali ke dasar dan berkuat dasarnya itu. Perbaiki dan juga perkuat karakter baik dari anak. Dari anak tingkat dasar, itu harusnya karakter udah dibentuk, udah dibikin baik. Nah, ketika dasar kita sudah baik, gue yakin 70% keberhasilan itu udah bisa dilihat. Ya, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau ada yang dirasa kurang, kalian bisa komen-komen di bawah, tambahin gitu. Lu tadi ada yang kurang, lu tadi ada yang kurang. Lu tadi kurang di sini, lu tadi kurang bagian ini gitu. Mungkin bisa kalian tambahkan di komen di bawah. Terus yang mau request materi juga bisa silahkan komen aja di bawah. Dan jangan lupa buat jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang terakhir jangan lupa cuci tangan. Terima kasih dan juga sampai jumpa.